Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran kewirausahaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Cahayu Rantika sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Yang kedua, ada Lani Siservania sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pemasaran. Yang ketiga, ada saya, Vina Deviana Safira, sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang karakteristik manajemen pemasaran. Yang keempat, ada Afia Latifah sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang konsep manajemen pemasaran. Yang kelima, ada Widya Abigail sebagai pemateri kelima yang akan menjelaskan fungsi dari manajemen pemasaran. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Yuyu Hendawati MPD. Selamat menyimak. Pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Ini sangat bergantung pada perancangan organisasi yang menawarkan dalam hal target, kebutuhan pasar, dan keinginan, dan menggunakan harga, komunikasi dan distribusi yang efektif untuk menginformasikan, memotivasi, dan melayani pasar. Jadi, dengan kata lain, bahwa manajemen pemasaran adalah tugas penting dan kreatif untuk memberikan kepuasan konsumen dan dengan demikian menghasilkan laba melalui permintaan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tujuan dari manajemen pemasaran. Yang pertama, menciptakan permintaan. Tujuan pertama dari manajemen pemasaran yaitu menciptakan permintaan melalui berbagai cara. Perusahaan atau wirausahaan harus mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang akan diproduksi. Yang kedua, ada kepuasan pelanggan atau konsumen. Tujuan kedua dari manajemen pemasaran berikut adalah bisa menciptakan kepuasan konsumen. Konsumen tercipta sebab adanya konsumen yang memperoleh beberapa kepuasan. Ada dua cara untuk menciptakan kepuasan untuk konsumen. Yang pertama ada surplus konsumen. Apa sih surplus konsumen? Surplus konsumen itu diperoleh dari penukaran yang konsumen kasih menjadi barang yang mereka inginkan. Contohnya, seorang konsumen ingin membeli smartphone serta ia memperoleh cashback dari pembelian smartphone tersebut. Nah, cashback tersebutlah yang disebut sebagai surplus konsumen. Yang kedua ada utility atau kepuasan. Dari pembelian produk, konsumen nantinya akan memperoleh beberapa utility atau kepuasan, yaitu pertama, time utility. Pertambahan kepuasan konsumen sebab konsumen memperoleh produk di waktu yang sama. Contoh, konsumen sedang membutuhkan produk masker dan konsumen melihat di suatu toko yang menjual masker yang diinginkan konsumen. Maka inilah yang disebut kepuasan waktu yang tepat. Yang kedua, pledge utility, yaitu nilai kepuasan konsumen yang bertambah apabila konsumen dapat memperoleh barang atau produk yang mereka inginkan dengan jarak yang lebih dekat. Contohnya, konsumen membutuhkan masker, maka konsumen akan membeli masker di toko yang jaraknya dekat dengan konsumen. Tujuan ketiga dari manajemen pemasaran yaitu pangsa pasar atau market share. Manajemen pemasaran dapat memperoleh data mengenai perilaku konsumen melalui market share tersebut. Market share juga sangat bermanfaat apabila dalam sebuah perusahaan memperoleh kompetitor atau pesaing dari perusahaan lain yang mempunyai produk yang sejenis dengan mereka. Maka, setiap perusahaan memiliki resiko penjualan dalam perekonomiannya yang saling bersaing dengan toko atau perusahaan lain untuk meningkatkan pangsa pasar mereka.
Untuk itu, setiap perusahaan telah mengadopsi iklan yang inovatif, pengemasan atau packing yang inovatif, dan kegiatan promosi penjualan. Tujuan keempat dari manajemen pemasaran yaitu guna memperoleh keuntungan atau profit maksimum dengan pengeluaran tertentu. Keuntungan diperoleh dari sebuah perusahaan juga bisa dipakai guna mengukur kesuksesan dalam suatu perusahaan. Keuntungan ini dapat diperoleh untuk manajemen pemasaran yang mampu bekerja dengan baik sehingga pemasaran produk dapat laku keras di pasaran. Tujuan kelima dari manajemen pemasaran yaitu membuat pencitraan atau branding di mata masyarakat. Maka dari itu, masyarakat akan ikut serta mampu membeli produk dengan senang hati. Tujuan keenam dari manajemen pemasaran yaitu menciptakan pelanggan baru. Pelanggan adalah dasar dari sebuah bisnis. Pelangganlah yang memberi pendapatan kepada bisnis dan menentukan apa yang kita jual. Menciptakan pelanggan baru berarti mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara luas. Yang terakhir ada memuaskan pelanggan. Memuaskan pelanggan berbeda dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tadi sudah saya jelaskan di tujuan yang nomor 2. Nah, menciptakan pelanggan baru tidak cukup jika bisnis ingin berkembang pesat di pasaran. Jika pelanggan tidak puas, bisnis tidak dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik manajemen pemasaran. Yang pertama, berorientasi pada pelanggan. Semua kegiatan bisnis harus diarahkan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Penekanan pada kebutuhan dan keinginan konsumen membuat bisnis di jalur yang benar. Semua keputusan pemasaran harus dibuat berdasarkan dampaknya terhadap pelanggan. Konsumen menjadi sasaran inti pada sebuah bisnis. Yang kedua, riset pasar. Di bawah konsep pemasaran, pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat penting. Oleh karena itu, program riset pasar yang teratur dan sistematis diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar. Selain itu juga, inovasi dan kreativitas diperlukan untuk mengembangkan produk sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Ketiga, membuat rencana pemasaran. Konsep pemasaran membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada tujuan untuk pemasaran. Tujuan keseluruhan perusahaan haruslah menghasilkan laba melalui kepuasan pelanggan. Rencana pemasaran dapat menjadi bagian dari rencana bisnis secara keseluruhan. Strategi pemasaran yang solid adalah dasar dari rencana pemasaran yang ditulis dengan baik. Jika Anda membuat rencana pemasaran berisi daftar tindakan, namun tanpa landasan strategis yang sehat, maka itu tidak banyak berguna untuk bisnis. Atas dasar tujuan ini, tujuan dan kebijakan pemasaran dan departemen lain harus didefinisikan secara tepat. Perencanaan pemasaran membantu menyuntikkan filosofi orientasi konsumen ke dalam sistem bisnis total dan berfungsi sebagai panduan untuk upaya organisasi. Yang keempat, pemasaran yang sistematis. Setelah tujuan organisasi dan tiap departemen dirumuskan, perlu juga untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan individu yang bekerja pada organisasi. Kegiatan dan operasi berbagai unit organisasi harus dikoordinasikan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Departemen pemasaran harus mengembangkan bauran pemasaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah istilah yang sering digunakan dalam pemasaran. Ini adalah tolak ukur bagaimana produk dan layanan yang dipasok oleh perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang melalui kepuasan yang diinginkan oleh pelanggan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan 6 konsep pemasaran modern. Yang pertama, konsep produksi. Bisnis yang menggunakan konsep produksi umumnya terlalu sempit fokus pada kegiatan produksi mereka sendiri. Karena menurut konsep ini, konsumen akan membeli produk yang telah diproduksi perusahaan dan sudah dijual ke pasar. Yang kedua, konsep produk. Sesuai dengan nama konsep ini,
Perusahaan akan memberikan arti penting pada fitur atau kualitas produk. Perusahaan memikirkan pengembangan bisnis jangka panjang dengan membuat produk yang hanya cocok dengan standar kualitas terbaik yang diberikan kepada konsumen. Yang ketiga, konsep penjualan. Tidak cukup bagi konsumen untuk membuat barang dan menunggu pelanggan untuk membeli produknya. Jadi, menurut konsep ini, sangat penting untuk memberitahu konsumen tentang produk yang sudah dipasarkan melalui berbagai cara promosi. Yang keempat, konsep pemasaran. Pembeli adalah raja. Jadi, sangat penting bagi produsen untuk menghasilkan produk yang diinginkan konsumen, sehingga konsumen mendapatkan kepuasan dan produsen mendapatkan untung. Dengan melakukan pemasaran seluas-luasnya akan memberikan visibilitas produk yang lebih dikenal oleh konsumen. Yang kelima, konsep konsumen. Konsep konsumen ini adalah memberikan perhatian kepada konsumen secara individu. Contohnya, seperti memberikan pelayanan terbaik pada setiap pelanggan yang menggunakan produk dan jasa kita. Dengan begini tentunya membuat pelanggan merasa dihargai dan memberikan kepuasan. Yang keenam, konsep hubungan sosial. Konsep ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya bekerja untuk konsumen, tetapi juga untuk masyarakat. Jadi, perusahaan harus menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan, keinginan konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, fungsi penyampaian produk atau distributing. Fungsi manajemen pemasaran ini sangat penting yang bertujuan agar produk kita diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat jadi tertarik untuk membelinya. Yang kedua ada fungsi jual beli atau trading. Fungsi manajemen pemasaran ini merupakan hakikat dasar dari manajemen pemasaran untuk dapat memberikan keuntungan dari proses jual beli produk yang ia miliki. Jual beli itu sendiri merupakan kegiatan transaksi produk, baik itu barang maupun jasa yang dilakukan produsen dan konsumen. Juga ada fungsi penyediaan sarana atau fasilitating. Fungsi ini merupakan fungsi yang menyangkut berbagai aspek untuk menggapai kelancaran produksi seperti aspek penggudangan, komunikasi, serta penyortiran produk. Dan keempat ada fungsi untuk melakukan riset atau research. Manajemen pemasaran juga harus melakukan riset kepada konsumen tentang barang apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen sehingga dalam proses pemasarannya nanti akan laku dipasarkan. Yang kelima ada fungsi pemrosesan atau processing. Fungsi pemrosesan merupakan proses pengubahan suatu barang menjadi barang yang memiliki nilai tambah sehingga akan menambah nilai jual barang tersebut. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.